Oke, so kita hapus untuk nomor 10-nya ya. Kita akan mulai dari nomor 1 untuk tes formatif kedua. Dan ternyata ada soal peluru yang masanya 10 gram bergerak horizontal menuju balok 2 kilogram yang tergantung pada tali sepanjang 1 meter. Setelah peluru mengenai balok, peluru tersebut masuk ke dalam balok sehingga balok bersama pelurunya berayun 30 terhadap garis vertikal. Maka kecepatan peluru sebelum ininya berapa? Oke, berarti ini kasus tumbukan ya. Oke, jadi misalkan apa namanya? Jadi ini ada peluru dengan massa pelurunya adalah MP-nya adalah 10 gram. Kemudian ternyata di bagian sini tuh terdapat yang namanya balok ya, kurang lebih seperti ini, dengan L-nya ini adalah 1 meter. Dan kemudian setelah bertumbuk alias setelah ketemu, maka yang akan terjadi adalah berarti setelah tumbukan dia masuk ke sini ya. Jadi pelurunya ini masuk sehingga apa namanya, dia naik dong. Nah, sehingga berarti dia naik kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah balok beserta pelurunya, yang dimana ternyata di sini besar sudutnya adalah 30 derajat. Nah, di sini berarti VP-nya ini berapa sih, itu yang ditanya. Sedangkan V baloknya di sini adalah 0. Dan kemudian setelah bertumbuk seperti ini kan berarti VP aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Seperti itu kurang lebih ya. Sama dengan V aksen. Ya sudah, kira-kira bagaimana ini cara mengerjakannya? Sebenarnya kalau misalnya ini kita naiknya 30 dengan L-nya 1 meter, nanti berarti di sini nih kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ini posisi 1, ini posisi 2. Sedangkan dari sini ke sini itu menggunakan hukum kekekalan momentum. Dimana berarti MP dikalikan dengan VP ditambah dengan MB dikalikan dengan VB sama dengan apa namanya, karena ini jadi satu ya, jadi langsung saja MP ditambah dengan MB dikalikan dengan V aksen. Nah, tapi harus nyari V aksennya dulu. Tapi ingat, untuk MP-nya 10 gram ini setara dengan yang namanya 10 dibagi 1000 ya. 10 dibagi dengan 1000 adalah 0,01 ya. 0,01 kilogram. Di sini massa baloknya adalah 2 kilogram. Oke. Ya sudah, berarti di sini EM1 sama dengan EM2. Nah, berarti EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambahkan dengan EK2. Ya udah, kita masukin MG kali H1 ditambah dengan setengah MV1 kuadrat sama dengan M kali G kali H2 ditambahkan dengan setengah kali M kali V2 kuadrat. Nah, ini langsung aja, ini habis, ini habis. Kenapa? Karena V2-nya sama dengan 0 dan kemudian H1-nya sama dengan 0. Berarti setengah kali M kali V1 kuadrat ini sama dengan, atau V aksen ya. Berarti V aksen kuadrat ini sama dengan M kali G dikali H2. Nah, permasalahannya adalah H2-nya ini kita nggak tahu berapa sih ketinggian H2-nya. So, mungkin kita jabarkan terlebih dahulu gambar segitiga yang mungkin. Kan begini. Set. Nah, jadi ini kan gambarnya akan terjadi lintasan seperti ini. Jadi bendanya tuh ada di sini sama di sini bendanya. Ini 1 meter. Dan ini adalah 30 derajat. Nah, yang ditanya tuh dari sini ke sini tuh berapa? Ya. Dari sini ke sini ini adalah H2-nya, itu yang ditanya. Nah, oke, ini bisa kita dapat ya. Sebenarnya kan udah jelas banget kalau misalnya ini kita gambar kan pasti ini juga 1 meter juga nih. Karena kan ini masih talinya ya. Ini nih, ini talinya nih begini. Set,
Nah, ini kan perpanjangan doang untuk memudahkan. Ya sudah, berarti dari sini nih sebenarnya kita sudah punya segitiga, ya kan? Kita cari ininya aja. Karena kan kalau kita mau nyari H2, logikanya berarti tinggal 1 dikurang sama ininya berapa kan? Nah, ya udah, berarti dari segitiga yang warna merah itu kita punya ini adalah 1 dan ini adalah 30 derajat. Maka yang kita mau cari adalah di sini X-nya berapa. Berarti pakai apa? Cosame ya. Cos 30 sama dengan X per L atau X per 1. Berarti cos 30 itu cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti X nya ini sama dengan cos 30 alias berarti X nya adalah setengah akar 3. Atau mungkin biar lebih enak lagi kita pakai desimal aja, 0,866 ya meter. Berarti dari sini kita punya informasi bahwa H2 nya sama dengan 1 dikurangkan dengan 0,866. Berarti H2 nya ini adalah 1 kurang 0,866 jadinya adalah 0,134 meter. Nah, oke, ya sudah, kita masukkan saja. Ini langsung aja kita kalikan dengan 2 ya. Berarti V aksen kuadrat sama dengan 2 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 0,134. Berarti V aksennya adalah akar dari berapa tuh kalau dikali 0,134 kali 20, jawabannya adalah 2,68. Berarti V aksennya adalah akar 2,68 itu adalah 1,64 ya, 1,64 meter per sekon. Ya sudah, barulah kita masukkan ke sini. Berarti 0,01 dikalikan dengan Vp ditambah dengan 2 dikalikan dengan 0 sama dengan 0,01 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 1,64. Berarti 0,01 kali Vp sama dengan, nah, 0,01 ditambah 2 itu kalau dikali dengan 1,64 jawabannya adalah 3,2964. Berarti Vp nya adalah 3,2964 dibagi dengan 0,01, maka Vp nya adalah 329,64 meter per sekon, atau jawaban yang mendekati adalah yang A. Seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi makanya 9,8 terus pakai pembulatnya cuma 1,6 dan alhasil jadinya 326. Karena di sini angkanya jelek, so di sini juga saya pakai pembulatan, dan dimana perhitungan dengan pembulatan yang berbeda, perhitungannya akan menghasilkan yang berbeda juga, tapi nggak bedanya beda jauh. Jadi kalau kayak jawabannya 329,64 nih ketemunya, tapi di PG-nya ada 326, itu masih make sense, itu masih wajar lah ya. Oke, so nomor 1 jawabannya adalah A. Oke, so kita hapus untuk nomor 2 nya ya. Nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, nomor 2 katanya ada suatu balok kayu masanya M diikatkan dengan pada pegas. Kemudian besarnya momentum peluru. Oke, kira-kira berarti besarnya momentum peluru ini kira-kira berapa sih besarnya? Nah, kan kalau misalnya kondisi awal kan ini kan bendanya tuh diam nih. Nah, kemudian setelah nanti si peluru ini kan nanti akan bersarang di dalam balok ini, ya kan? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian barulah kejadiannya. Nah, kemudian harusnya mungkin ininya ini jadinya dia akan maju lebih ini lagi. Jadi dia akan menekan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini deh, gitu ya. Nah, oke. Berarti kira-kira bagaimana sih besar momentumnya
Nah, oke. So, berarti di sini nih ada dua kejadian. Yang pertama nih, yang 1 sama 2 ini sebut saja bisa dikatakan terkait dengan V-action gitu ya. Kemudian nanti dari keadaan awal sampai ini barulah ada yang namanya perubahan sebesar delta X gitu ya. Kan berarti dari sini nih, dari sini ke sini ini besarnya adalah delta X. Artinya berarti dia menekan nih. Nah, jadi kalau misalnya ini ada terjadi sebesar delta X, maka sebenarnya di sini nih kita bisa menggunakan persamaan terkait dengan yang namanya hukum kekekalan energi ya. Berarti di sini berarti bisa kita katakan energi kinetik yang diperoleh itu dirubah menjadi energi potensial pegas, dimana jadinya setengah kali M kali V aksen kuadrat itu sama dengan yang namanya setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan delta X kuadrat. Nah, tapi masalahnya di sini nih. Di sini kalau kita hubungkan dengan K emang ketemu nih ya terkait dengan oke, ini setengah nih. Terus ini M-nya ini di sini bukan wait, ada yang kurang nih. Di sini setengah M-nya adalah yang dipakai itu M besar ditambahkan dengan M kecil ya. Jadi M besar ditambahkan dengan M kecil. Oke. Nah, jadi ini setengahnya tetap habis, sehingga berarti di sini kita punya informasi bahwa kecepatan balok dan peluru sebelum atau pas mau menekan si pegasnya ini setara dengan yang namanya K dikalikan dengan delta X kuadrat dibagi dengan yang namanya M ditambahkan dengan M besar. Berarti V aksennya sendiri setara dengan yang namanya akar dikali dengan K dikalikan dengan delta X kuadrat per M kecil ditambahkan dengan M besar. Nah, di sini juga untuk yang biru di sini kan berarti kita bisa menggunakan MP dikali VP ditambahkan dengan MB dikalikan dengan VB sama dengan MP ditambahkan dengan MB dikalikan dengan V aksen. Nah, di sini ditanya besar momentum peluru. Momentum peluru yang ini harusnya kan berarti M dikali V. Nah, masalahnya di sini udah dalam bentuk V. V yang dimana yang dimaksud itu yang jadi problem. Nah, jadi kalau misalnya M kecil dikalikan dengan V ditambah dengan M besar dikalikan dengan 0 dikalikan dengan yang namanya M kecil tambah M besar dikalikan dengan akar kuadrat dari K dikali dengan delta X kuadrat per M kecil ditambah dengan M besar. Berarti di sini M dikali V sama dengan K dikalikan dengan delta X kuadrat per M tambah M besar dikalikan dengan yang namanya ini ada akarnya ya, M tambah M besar kuadrat. Berarti M kali V di sini setara dengan yang namanya M ditambahkan dengan M besar dikalikan dengan yang namanya K ditambahkan dengan K dikali dengan delta X kuadrat. Nah, di sini masalahnya delta X-nya ini berubah sebesar apa? Karena kalau misalnya kita mau pakai rumus mungkin V sama dengan V sama dengan V T kuadrat sama dengan V0 kuadrat nggak bisa. So di sini saya agak sedikit ragu ya. Karena kalau secara konsep dasarnya emang bener begini kok, nggak ada yang salah. Cuman mungkin di sini karena ada sesuatu, mungkin karena delta X-nya harusnya diketahui tapi enggak, alhasil mungkin delta X-nya nggak dikasih tahu, akhirnya delta X-nya kita iniin. Nah, terus kemudian di sini akar M tambah M aksen ini. Nah, besar momentum apakah dikali apakah M-nya nih yang dicari? Jadinya V per akar ini. Possible gitu loh. Masalahnya kalau misalnya emang kita masukin angka ke sini, ini pasti kurang tepat. Karena apa? Untuk mencari kecepatan peluru atau momentum peluru di sini, kita butuh yang namanya delta X. Jadi nggak bakal ada nggak bakal bisa kita kerjakan tanpa yang namanya delta X.
Kecuali kalau misalnya emang kita bahas impuls. Impuls pun kalau misalnya kita bahas dengan terkait dengan F dikalikan dengan delta T, maka F-nya ini setara dengan K dikalikan dengan delta X. Seperti itu. Atau kalau misalnya mau dibikin M dikalikan dengan A, percepatannya berapa? Makin A, makin ribu lagi. Tuh. Jadi menurut saya di sini nih untuk soal nomor 2 ini agak sedikit ambigu untuk pertanyaannya. Momentum yang mana? Momentum peluru yang di sini atau yang di sini? Itu. Terus kemudian yang kedua adalah apa namanya? Kalau misalnya emang V yang dimaksud adalah V yang di sini, buat apa gitu? Karena kalau misalnya kita bahas di sini berarti kan M P-nya peluru sama dengan M dikali dengan V. Ya udah M kali V. Mau dibagi dengan apa lagi gitu loh. V yang ini sama V yang ini apakah sama atau berbeda? Nggak tahu gitu loh. Jadi kayak agak aneh aja gitu loh, agak aneh aja pertanyaan sama pernyataannya. Karena gambarnya ini takutnya nggak sesuai dengan simbol-simbol yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, so langsung aja ke nomor 3. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 3. Kita hapus dulu untuk nomor 2-nya yang soalnya agak sedikit ambigu, antara mungkin saya kurang paham arti soalnya apa gimana ya, tapi secara kurang lebih konsepnya kurang lebih bisa dipakai seperti itu. Oke, nomor 3. Sebuah proton menumbuk inti helium yang diam. Oke, jadi ini menumbuk inti helium yang diam, tapi karena menumbuknya tidak 100% kena di bagian depannya alias di bagian pinggirnya, maka si bagian untuk si ini adalah protonnya akan terlempar ke sini. Inti helium ya, atau mungkin dibedain deh gambarnya. Nah kan gini. Nah terus ini mempunyai VP gitu ya, atau V awal P. Terus kemudian ini mempunyai sebesar VH misalkan. Kemudian setelah menabrak, yang terjadi adalah seperti ini. Nah ya, setelah menabrak, maka si bagian alias kasarnya ini begini ya. Set, ini adalah VP aksen, kemudian ini adalah VH aksen. Nah katanya si proton ini bergerak menyimpang 10 derajat dari arah semula. So berarti kalau misalnya ini kita bikin seperti ini, maka ini besarnya 10 derajat. Sedangkan inti helium mundur pada, ini nggak mundur sebenarnya, mungkin lebih tepatnya dia berlawanan arah 30 derajat dari si protonnya. Ya sudah, berarti dari sini kita harus ada VP aksen atau VPY aksen dan ada VPX aksen. Sedangkan untuk H-nya berarti ada VHX aksen dan VHY aksen. Ya sudah, berarti kalau kita analisis terhadap ada dua sumbu ya, ada sumbu X, berarti MP dikalikan dengan VP ditambahkan dengan MH dikalikan dengan ini MPX ya. MPX dikalikan dengan VPX ditambah dengan MHX MH ya, karena yang ada sumbu X nya kan cuman si kecepatannya doang. MH dikalikan dengan VHX sama dengan MP kali VPX aksen ditambahkan dengan MH dikalikan dengan VHX aksen. Ya sudah, berarti kita tahu bahwa massa inti helium atau MH-nya di sini kita punya informasi bahwa 4 kali dengan M-nya P. Seperti itu. Nah, untuk di sumbu X ini kan berarti MP dikalikan dengan VP ditambah dengan yang namanya MH itu adalah 4 kali MP dikalikan dengan 0, maka sama dengan MP dikalikan dengan VP dikalikan dengan cos 10 derajat VP aksen ya.
ditambahkan dengan MH dikalikan dengan VH aksen dikalikan dengan cos 30. Nah, itu baru sumbu X ya, belum sumbu Y-nya. Makanya ini pengerjaannya sebenarnya agak cukup panjang pastinya. Ini juga saya mau bingung mau saya taruh mana. Wait. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, terus kemudian karena ini masih belum kita bisa apa-apain. Nah, katanya kan kecepatan akhir nih, berarti aksen-aksennya ini berapa sih gitu kan. Ya udah, berarti ini MH-nya kan 4 kali MP ya, kan kita bisa masukin aja langsung. Berarti 4 kali MP, dan karena sama-sama kita bagi MP, maka MP-nya habis ya. Sehingga berarti VP sama dengan VP aksen dikalikan dengan cos 10 itu berapa ya? Cos 10 itu adalah 0,98 ditambahkan dengan 4 dikali dengan VH aksen dikalikan dengan cos 30 yang jawabannya adalah 0,86. Oke, 0,86 berarti VP-nya di sini kita punya informasi terkait dengan VP-nya adalah 0,8 VP aksen ditambahkan dengan 0,86 kali 4. 0,86 kali 4 adalah 3,44 ya. 3,44 kali VH aksen. Ya sudah. Terus kalau misalnya kita bilang terkait dengan analisis sumbu Y, terkait dengan sumbu Y berarti MP dikalikan dengan VPY tambah MH dikalikan dengan VHY sama dengan MP dikalikan dengan min VPY aksen dikalikan ditambah dengan MH dikalikan dengan VHY aksen. Berarti di sini udah jelas banget ya. MP dikalikan dengan 0 ditambahkan dengan 4 MP dikalikan dengan 0. Karena di sini gerak terhadap sumbu Y-nya kan nggak ada nih. MP min MP dikalikan dengan VP aksen dikalikan dengan sin ya, sin 30 sin 10 ditambah dengan yang namanya 4 kali MP dikalikan dengan VH aksen dikalikan dengan sin yang namanya sin 30. Ya sudah, berarti 0 sama dengan ini sama-sama MP-nya kita habiskan aja ya. Nah, ya udah, berarti 0 sama dengan VP 10 sin 10 berarti 0,17. Berarti 0,17 kali VP aksen atau VP aksennya dulu ya. Berarti VP aksen min VP aksen dikalikan dengan 0,174 ditambah dengan ini 2 ya. Berarti VH aksen dikalikan dengan 2. Ya sudah, berarti 0,174 kali VP aksen sama dengan 2 kali VH aksen. Dan ditanya adalah perbandingan kecepatan akhir proton dengan helium. Berarti VP aksen per VH aksen sama dengan 2 per 0,174. Berarti sama dengan VP aksen per VH aksen itu sama dengan 2 dibagi 0,174. Jawabannya adalah 11,49 atau 11,5. So, berarti jawaban untuk nomor 3 adalah yang B dengan memanfaatkan hanya sumbu Y. Sumbu X-nya ternyata jadi nggak kepake. Cuman secara analisis ngerjainnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mungkin mau cari VP-nya dulu, mungkin ada VP aksennya berapa, nanti ketemu VA aksen, lalu dimasukkan ke sini untuk mencari VP kan mungkin aja. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 3-nya kita hapus terlebih dahulu. Untuk soal nomor 4, sebutir proton yang bergerak dengan laju 0,1 C atau 0,1 kecepatan cahaya bertabrakan dengan proton lain yang semula diam. Setelah tabrakan, satu proton diamati bergerak membentuk 30 derajat dengan arah gerak semula, dan satu yang lain kira-kira berapa? Ini case-nya kayak tadi ya, case-nya itu benar-benar persis kayak tadi. Intinya pas ketika tabrakan
di sini akan terbentuk yang namanya ini adalah V2 gitu ya. Nah, V2 aksen berarti nanti ini akan terurai menjadi V2X aksen dan V2Y aksen. Kemudian kalau untuk yang di sini adalah saya bilang V1 aksen yang akan terurai menjadi V1X aksen dan V1Y aksen. Ya sudah, dari sini langsunglah kita analisis secara sumbu Y dan sumbu X. Nah, coba kalau untuk sumbu X dulu, apakah nanti kepake apa enggak belakangan. Berarti M1 kali V1 di V1X ditambahkan dengan M2 kali V2X sama dengan M1 kali V1X aksen tambah M2 kali V2X aksen. Sehingga berarti di sini karena sama-sama proton gitu ya, jadi massa protonnya tuh sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tulis mau bilang M aja, kita misalkan massa protonnya M, terus V1X nya adalah 0,1 C atau 0,1 kali 3 kali 10 pangkat 8, atau biarkan aja dalam bentuk C, ditambah dengan M dikalikan dengan 0 sama dengan M dikalikan dengan V1 kali V1 aksen dikalikan dengan cos alfa. Nah, ditambah dengan, nah di sini bentar dulu. Di sini sebutir proton setelah tabrakan satu proton diamati bergerak sudut penyeimbang proton yang lain apabila tumbukan itu elastis. Oh, berarti ini pakainya kita anggap ini cos 30-nya yang ini ya. Ditambahkan dengan M dikalikan dengan V2 aksen dikalikan dengan cos alfa. Ya sudah, berarti 0,1 kali ini sama-sama kita langsung coret aja, kita habisin untuk M nya. Sehingga berarti 0,1 C ini sama dengan setengah akar 3 0,86 ya, 0,8 V1 aksen ditambahkan dengan V2 aksen dikalikan dengan cos alfa. Sedangkan untuk sumbu Y nya kalau kita analisis berarti M1 kali V1Y tambah M2 kali V2Y sama dengan M1 kali min V1Y aksen ditambahkan dengan M2 kali V2Y aksen. Berarti M dikalikan dengan V1Y nya 0 tambah M dikalikan 0 sama dengan M dikali dengan min, atau langsung aja ya, min M dikalikan dengan V1 aksen dikalikan dengan sin 30 ditambah dengan M dikalikan dengan V2 aksen kali sin alfa. Ya sudah, berarti 0 sama dengan, atau ini berarti langsung saya habisin aja ya M nya. Nah, ini juga sama nih, M di sini habis. Berarti 0 sama dengan min setengah atau 0,5 V1 aksen ditambahkan dengan V2 aksen dikalikan dengan sin alfa. Nah, berarti kira-kira ini gimana cara nyarinya? So, langsunglah saja kita bikin persamaan ya kan, 0,1 C sama dengan 0,8 V aksen di V1 aksen tambah V2 aksen kali cos alfa. Ini kan 0, berarti ini kita kalikan dengan berapa ya biar bisa dihitung. Oh, ini dikali dengan 0,5 deh. Ini dikalikan dengan 0,86. Jadi langsung aja setelah dikalikan jadinya 0,05 C sama dengan 0,86 kali 0,5 itu adalah 0,43. Berarti 0,43 V1 aksen ditambahkan dengan 0,5 V2 aksen dikalikan dengan cos alfa. Terus 0 sama dengan min 0,5 ya. Berarti ini min 0,43 V1 aksen ditambah dengan 0,86 V2 kali dengan sin alfa. Sehingga ini kita tambahkan, alhasil berarti kan ini nanti habis. Nah, berarti ini 0,05 C sama dengan ini berarti V2 aksen. Oh, V2 aksennya ini ya. Kita belum punya informasi berapa hasilnya ya. Wait.
Kalau kita habiskan V2 pun juga kita nggak tahu. V1 nya pun juga kita belum tahu infonya berapa. So kira-kira apa ya yang bisa kita pakai? Atau gini, kita biarkan saja dulu 0,5 dikalikan dengan cos alpha ditambahkan dengan 0,8 kan berarti V2 aksen dikalikan dengan 0,5 kali cos alpha ditambah dengan 0,86 dikalikan dengan sin alpha. Nah berarti masalahnya V2 aksennya ini aja kita belum tahu informasinya kira-kira berapa. Kalau misalnya kita berangkat dari sini doang, kita bandingkan V2 nya berapapun juga nggak bisa. Kita terbatas informasi sih di sini. Terus juga katanya tumbukannya elastis. Masalahnya dengan persamaan elastis itu kalau apa sih namanya? Kalau persamaannya elastis berarti kalau kita bilang jadinya setengah dikalikan dengan M ya, dikalikan dengan V1 V1 kuadrat sama dengan setengah dikalikan dengan M1 dikalikan dengan V1 aksen kuadrat ditambah dengan setengah kali M2 kali V2 aksen kuadrat. Nah, di sini kan karena berhubung karena elastis, kita anggap aja elastisnya ini masih ada energi kinetiknya. So, coba kita pakai aja. Tapi kalau kayak gini pun V2 aksennya belum ada info juga. V1 aksennya pun enggak ada. Kalau misalnya ini kita ganti dalam bentuk V aksen, ini kayaknya ada informasi yang kurang. Cuman kalau misalnya kita jawabnya itu sekitar 60 derajat. Nah, atau dari sini deh coba ya. Kalau misalnya ini kan sama-sama dibagi setengah M, karena kan massa proton yang sama, jadinya V1 aksen kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat ditambah dengan V2 aksen kuadrat. Nah, kalau misalnya dari sini apa yang bisa kita dapatkan? Nah, atau coba ya, kita nggak pakai cara ini deh. Coba kita pakai pendekatan lain, dimana kalau misalnya ini kan boleh juga ya, kalau misalnya kita bilang 0,5 V1 aksen sama dengan V2 aksen kali sin gitu ya. Dikalikan dengan sin alpha misalkan. Berarti kalau misalnya kita mau rubah jadi V2 sin V aksen gitu ya, atau V2 aksennya karena biar V1 ini sama dengan ini. Ya udah, possible yang paling gampang tuh adalah ini dikali V1 aksen per sin alpha. Ya udah, coba kita masukkan dulu 0,1 nya ini kali C. Nanti kalau emang perlu kita masukin ya kita perlu masukin, berarti kayaknya harus masukin deh 3 kali 10 pangkat 8 ini 0,86 V1 aksen ditambahkan dengan yang namanya 0,5 V1 aksen per sin alpha dikalikan dengan cos alpha. Tapi di sini pun juga dalam bentuknya apa? V1 aksennya yang harus ada nih. Ini minimal V1 aksen atau V2 aksennya harus ada, barulah ketemu. Karena kalau kayak gini definisi untuk sudutnya ini kita nggak bisa jawab rinci banget. Ya, ini minimal kayak V1 aksennya harus ada hubungannya sama C. Jadi nanti bisa kita kerjain dalam bentuk sin sama cosnya ini dalam bentuk tan. Nanti barulah bisa ketemu. Kayaknya nomor 4 ini juga ada yang informasinya kurang ya. Informasinya kurang menurut saya. Cuman kalau mungkin dari kalian ada yang mungkin ngeh apa kurangnya, kalian bisa lanjutin atau boleh share aja di kolom komentar ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 5. Tapi kalau nomor 4 ini kalau berdasarkan kajiannya ini jawabannya A.
tapi bilang sebenarnya sih inti dari nomor 4 ini sebenarnya konsep dasarnya tuh sumbu X, sumbu Y, dan kalau emang misalnya kita mau pakai yang tadi kan jadinya berarti V1 kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat tambah dengan V2 aksen kuadrat. Nah, ini kan seolah-olah jatuhnya adalah begini dong. V1 ini V1 aksen, ini V2 aksen gitu kan ya. Benar nggak sih? Nah, kalau misalnya emang terbentuk sudutnya yang 30 itu 30-nya di mana? Nah, mungkin kalau misalnya kalau kayak gitu doang, kalau emang kayak gitu berarti di bagian elastis aja udah cukup. Misal contoh ini 30, pas ini 60 kan. Nah, kalau kita beranggapan ini 60 derajat dapat jawabannya dari sini, ini pun juga nggak make sense karena apa namanya? V1 sama yang di bagian sini itu ketika dia mecah, ya udah emang udah terpisah sebenarnya pekerjaannya. Jadi emang nggak bisa langsung gitu loh. Nah, oke, kita lanjut aja ya langsung ke nomor 5. Oke, kita hapus untuk nomor 4-nya terlebih dahulu ya, yang menurut saya informasinya kurang, tapi secara konsep dasar ya yang dipakai itu intinya udah benar. Nomor 5, katanya sebuah permainan bola gaya yang dilakukan dengan tongkat. Ini tongkatnya, kemudian ini ada bola baseballnya, terus abis itu katanya F-nya adalah 50 Newton dengan delta T-nya adalah 10 milisekon alias 0,01 sekon. Terus kemudian massa bolanya dikasih tahu bahwa 0,2 kg, maka kecepatan bola setelah disodok. Ya udah gampang. Ini tinggal pakai perubahan momentum, di mana perubahan momentum ini setara dengan impuls. Berarti delta P-nya ini berarti M dikali dengan V2 atau V aksen dikurangkan dengan M dikalikan dengan V sama dengan F dikalikan dengan delta T. Berarti 0,2 dikalikan dengan V aksen dikurang dengan 0,2 dikali dengan 0, karena sebelum tumbukan kan 0 ya, kecepatannya alias diam, sama dengan 50 kali 0,01. Berarti 0,2 V aksen itu sama dengan 0,5 ya harusnya. Coba 50 kali 0,01 ya 0,5. Berarti V1 aksennya sama dengan 0,5 per 0,2. Jadi V aksennya adalah 2,5 meter per sekon. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C. Nah, kalau kayak gini kan jelas nih ya kan ceritanya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 5-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Oke, dua buah bola masing-masing pada berlawanan arah dengan kecepatan ini. Kedua bola tersebut bertembukan sesudah bola in 800 gram bergerak dengan kecepatan I see. Berarti ini tabrakannya nggak persis banget. Oke, jadi intinya gini, ada dua bola, cuman ini dalam satu garis lurus ya. Tapi karena berhubung kenanya nggak 100%, jadi di sini kita informasikan bahwa di sini V2-nya sebesar min ini berarti berturut-turut ya 50 meter per sekon. Sedangkan di sini untuk V1-nya itu adalah sebesar 30 meter per sekon. Kemudian setelah bertumbukan, maka nah posibilitasnya kan kita nggak tahu nih apakah dia ini, cuman harusnya logikanya berarti ini mentalnya bakal ke sana ya, jadinya ini adalah V2 aksen, berarti nanti akan terurai menjadi V2X aksen sama V2Y aksen. Sedangkan yang ini berarti V1 aksennya tuh ke sini, berarti ini apa namanya V1X aksen, dan yang ke bawah adalah V2Y aksen. Yang 800 gram berarti V1 aksennya ini udah ketahuan 15 meter per sekon. Terus bentuk sudutnya adalah 30 ya. Berarti tinggal kita cari V2 aksennya ini berapa sama sudutnya itu berapa. Ya udah, coba kita uraikan dulu untuk sumbu X-nya dulu. Berarti di sini
M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan, ini X ya, ini X. Berarti M1 kali V1 X aksen ditambah dengan M2 dikalikan dengan V2 X aksen. Ya sudah, berarti di sini kita masukkan 0,8 dikalikan dengan 30 ditambah dengan 0,5 dikali dengan min 50 sama dengan 0,8 dikalikan dengan 15 dikalikan dengan cos 30 ya. Ditambah dengan M2 dikalikan dengan min V2 aksen kali cos theta. Ya sudah, berarti ini tinggal kita masukkan, berarti 24 kurang 25 ya. Benar nggak sih? 0,8 kali 30 itu 24, 0,5 kali 50 itu 25 ya. Berarti ini min 1 ya, langsung aja saya masukin min 1 sama dengan 0,8 kali 15 kali cos 30, itu jawabannya adalah 10,39. Dikurang dengan M2 nya kan ini ada ya, kenapa nggak dimasukin? M2 nya itu sebesar 0,5 di sini. Berarti dikurang 0,5 dikalikan dengan V2 aksen dikalikan dengan cos theta. Ya udah, coba kita lanjutkan lagi dengan sumbu Y-nya. Berarti M1 kali V1Y ditambahkan dengan M2 kali V2Y sama dengan M1 kali V1Y aksen ditambah dengan M2 kali V2Y aksen. Berarti ini berarti 0,8 kali 0 tambah 0,5 kali 0 sama dengan 0,8 dikalikan dengan V1 aksen. Langsung aja ya. Berarti V1 aksennya adalah 15 dikalikan dengan sin 30 ini minus ya, jangan lupa karena arahnya ke bawah, ditambah dengan M2 alias 0,5 kali V2 aksen kali sin theta. Ya udah, berarti 0 sama dengan ini, langsung aja kita masukin 0,8 kali 15 kali sin 30 adalah 6 min 6 ditambah dengan 0,5 kali V2 aksen kali sin theta, sehingga berarti 0,5 kali V2 aksen kali sin theta ini sama dengan 6 kan gitu ya. Oke, sedangkan di sini kita punya informasi bahwa min 11,39 sama dengan min 0,5 kali V2 aksen kali cos theta. Berarti dari sini kita punya informasi bahwa V2 aksen dikalikan dengan cos theta ini sama dengan 11,39 dibagi dengan 0,5, 22,78 ya, 22,78. Tapi kalau kayak gini apa enggak ini ya? Oke, mungkin akan lebih ke kiri gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa, biarin. Nah, ini nih yang bikin agak sedikit beribet adalah kalau kita salah gambar, nanti ini salah jawaban soalnya. Terus kalau di sini berarti V2 aksen dikalikan dengan sin theta di sini adalah 12 ya berarti. Ya sudah, berarti kalau misalnya ini berarti V2 kalau kita lakukan perbandingan, berarti di sini boleh dong kalau misalnya saya bikin V2 aksen dikalikan dengan Oke, V2 aksennya sama dengan 12 per sin theta, berarti bisa langsung kita masukkan, berarti 12 per sin theta sama dikali dengan cos theta sama dengan 22,78, berarti kotangen theta sama dengan 22,78 per 12, berarti tetanya bisa kita menggunakan 1 per inverse tan dari 22,78 per 12 yang besar sudutnya adalah kan 1 per tan, berarti inverse tannya enggak gini dong.
Kalau berarti ini kan berarti tan theta sama dengan 12 per 22,78. Berarti tetanya sendiri kita langsung pakai inverse tan aja dari 12 per 22,78. Maka jawabannya adalah 27,79 atau 27,78, yang berarti kurang lebih 28 derajat nih. Ya sudah, berarti untuk mencari V2 aksennya bisa langsung kita gunakan V2 aksen dikalikan dengan sin theta sama dengan 12. Berarti V2 aksen kali sin 28 sama dengan 12. Berarti V2 aksen sama dengan 12 per sin 28. Maka V2 aksennya adalah 12 per sin 28. Wait. Nah, V2 aksennya sendiri jawabannya adalah 25,56 meter per sekon. Mungkin ini jatuhnya kayaknya kok agak aneh ya. Dia jatuhnya malah lebih pelan, bahkan 0, kalau emang misalnya emang kebalik mentalnya ke sana, apa yang terjadi ya? Nah, jadi I think kayaknya ini lebih condong ke A ya. Tapi kalau misalnya mungkin nanti saya coba ya, karena takutnya ini kan waktunya terbatas terkait dengan ini, mungkin nanti akan saya post atau mungkin saya chat di kolom komentar aja. Kalau misalnya ini konsepnya sama kok ya, cuman beda arahnya aja. Tapi banyak kemungkinan bisa jadi ininya mental ke sini, ini mental ke sana, kan mungkin gitu loh. Tapi kalau logikanya, kalau misalnya bola itu kan set, biasanya nanti akan begini, tek gitu. Jadi paling possible atau yang paling mungkin untuk gambar atau skenario kegiatan atau kejadian nomor 6 ini bentukannya seperti ini. Jadi nggak mungkin kayaknya jatuhnya kecil banget. Kemungkinan besar ini tipe. Misalnya kan begini nih. Nah, kalau kayak gini jadinya ada jawaban dong yang A gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Jadi di abis nomor 6 ini nggak terlalu ribet-ribet banget. Oke, jadi sebuah balok kayu bermasa 2 kg. Oke, sebuah massa peluru ditembakkan secara vertikal ke atas melalui lubang. Oke, kalau untuk nomor 7 kurang lebih skenarionya seperti ini. Jadi ini ada balok gitu ya, ada balok. Kemudian ada yang namanya peluru di bawahnya. Nah, jadi ada peluru di bawahnya, kemudian dengan ini kecepatannya adalah VP-nya itu berapa. Terus karena bersarang, otomatis kan bersarang dulu nih, ya kan? Nah, kalau udah bersarang nanti dia kejadiannya adalah bakal ada di sini, ya. Awalnya kan kalau misalnya kena balok dulu kan berarti begini ya. Saya taruh begini aja deh. Nah, berarti katanya dari sini ke sini nih, ke sini adalah 25 cm atau setara dengan 0,25 meter. Ya udah, bagaimana cara ngerjainnya? Cukup mudah ya. Kita harus cari dulu, ini kan berarti ada V aksen ya. Ada V aksen nih di sini. Ya sudah, berarti dari awal kita bisa pakai MP dikalikan dengan VP ditambah dengan MB dikali VB sama dengan MP ditambahkan dengan MB dikalikan dengan V aksen. Nah, untuk mencari V aksennya sendiri bisa kita gunakan VT aksen sama dengan V0 aksen ditambah dengan 2 kali A kali S. Ini kuadrat ya. Nah, 0 kuadrat sama dengan V0 aksen atau V aksen kuadrat ditambah dengan 2 kali min 10 kali 0,25. Berarti kalau kita hitung 2 kali 10 kali 0,25 adalah 5. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa V aksen kuadratnya ini sama dengan 5. Berarti V aksennya sama dengan akar 5 meter per sekon. Ya udah, akar 5 itu berapa sih?
harusnya sih sekitar 2, akar 5 ya, adalah 2,23 atau 2,24 ya, 2,24 meter per sekon. Sehingga langsung kita masukkan aja, berarti 0,0007 dikalikan dengan VP ditambah dengan 2 kali 0 sama dengan 0,007 ditambah 2 dikalikan dengan 2,24. Berarti 0,007 VP di sini sama dengan 2,007 dikalikan dengan 2,24, itu besarnya adalah 4,49. 4,49568, berarti VP-nya adalah 4,49568 dibagikan dengan 0,007. Berarti VP-nya adalah 642,24 ya. 642,24 meter per sekon. Oke, untuk nomor 7 jawabannya yang mendekati yang B ya. Sesuai juga dengan kunci jawabannya juga. Ini untuk nomor 7. Nomor 8-nya, sebuah benda bermasa 3 kg bermula kecepatan 65 meter per sekon, kemudian berkurang dalam waktu 2 detik. Besarnya gaya hambat rata-ratanya ini kira-kira berapa sih? Oke, berarti di sini kita punya M-nya 3 kg, V0-nya atau V1-nya atau V-nya 65 meter per sekon. Kemudian karena gaya hambat rata-rata berapa Newton, berarti ini bisa langsung pakai rumus V sama dengan delta EK ya. Tapi di sini ada waktu 0,2 detik. Berarti kita coba deh hubungkan dengan impuls ya. Delta P berarti F dikalikan dengan delta P, delta T sama dengan P2 dikurangkan dengan P1, berarti F dikalikan dengan 0,2 sama dengan M dikali dengan V gitu ya. Berarti 3 dikalikan dengan 15 dikurang dengan 3 dikalikan dengan 65. Berarti dari sini kita lanjutkan lagi, F kali 0,2 sama dengan 3 kali min 50 min 150 nih harusnya. 3 kali 15 dikurang dengan 3 kali 65 ya, min 150 betul. Berarti nilai F nya sama dengan min 150 per 0,2, berarti F nya adalah 150 dibagi dengan 0,2, maka jawabannya 750. Atau kalau enggak, berarti enggak bisa, berarti bukan ini. Berarti kita kerjakan coba pakai rumus F sama dengan M kali A. Kan masih possible ya. F sama dengan M dikalikan dengan A. Terus dengan A nya ini kita cari pakai VT sama dengan V0 tambahkan dengan A kali T. Berarti 15 sama dengan 65 ditambah dengan A nya kali T nya 0,2, berarti min 50 sama dengan 0,2 A, berarti A nya adalah min 50 bagi 0,2, berarti A nya ini adalah min 100 meter per sekon kuadrat. Berarti F nya adalah F sama dengan 3 kali min 100, berarti jawabannya adalah min 300 Newton. Berarti emang jawabannya ini nggak ada untuk nomor 8. Tapi toh juga aneh, kenapa kok tiba-tiba di sini kok ada hubungannya sama gaya hambat rata-rata? Sedangkan di sini lagi bahas atau di kegiatan belajar 2 ini atau tes formatif 2 ini membahas terkait dengan yang namanya momentum. Tapi kalau misalnya kita lihat dari skenario, of course ini nggak bakal masuk akal kalau misalnya gaya hambat rata-ratanya itu cuma 7,5. Kenapa? Karena dalam waktu sesingkat ini ya, how gitu loh, bagaimana dia bisa gaya hambatnya kalau dari 65 ke 15 itu kan cukup jauh, tapi dalam waktu yang cukup relatif singkat. Terkecuali kalau ini bukan 0,2 melainkan kita ganti 20 ya, misalnya saya ganti deh soalnya 20, biar masih mungkin gitu ya. Karena terlalu gila mesin bagaimana tuh yang menciptakan itunya 20.
dalam waktu 0,2 detik. Apa namanya, berarti ini kalau dibagi dengan 20 jadinya berarti 2,5 nih misalkan. Nah, maka kalau kita ganti ini jadinya adalah min 2,5, min 2,5 berarti ya ini jawabannya adalah min 7,5 Newton. Ada jawabannya, jadi D. Nah, jadi kemungkinan besar nih nomor 8 ini tipe soal ya, sehingga jawabannya nggak ada seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal 2 terakhir ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 7 dan 8-nya. Nomor 8-nya nih salah soal. Jadi kemungkinan besar nih entah di bukunya kayaknya mungkin ambil dari soal yang kurang tepat atau belum dicek gitu ya jawabannya. Nah, langsung pakai KJ-nya. Jadi nomor 9, sebuah peluru 7 gram ditembakkan arah datar dengan kecepatan 200 meter per sekon, dan ini sesaat sesudah terkena peluru kalian tersebut mempunyai kecepatan ini. Nah, ini pun juga sama nih. Oke, jadi ternyata ini kan mungkin coba ya, kalau misalnya kita bikin ini jadinya 1,8 meter per sekon ya. Oke, coba kita cek dulu untuk soal nomor 9 ini. Jadi gampang, nomor 9 ini kita pakai MP dikalikan dengan VP ditambahkan dengan MB dikalikan dengan VB. Atau MK ya, kaleng ya, dikalikan dengan V kaleng sama dengan MP ditambahkan dengan M kaleng dikalikan dengan V aksen. So berarti ini 0,007 dikalikan dengan 200 ditambahkan dengan yang namanya 0,150 dikali dengan 0, jadinya ini 0,007 ditambah dengan 0,150 dikalikan dengan 1,8. Coba make sense enggak ya? Coba kita cek dulu. Berarti ini jadinya adalah 14 sama dengan 0,157 kali ini yang diminta apa nih? Kecepatan peluru setelah menembus kaleng. Oh, sorry. Oke, sorry. Di sini ada yang kurang ya. Ada yang ada yang nggak pas. Karena apa? Di sini kan kalau misalnya kita bilang MP dikali VP aksen kan juga bisa ya. Nah, jadi gini. Sesudah terkena peluru, kaleng tersebut mempunyai kecepatan segini. Dan ditanya adalah kecepatan peluru setelah menembus kaleng. Nah, jadi di sini 0,007 dikalikan dengan VP aksen ditambahkan dengan 0,150 dikalikan dengan 1,8 berarti 14, berarti jadinya 0,007 VP aksen ditambah dengan 0,150 dikalikan dengan 1,8, 0,27 ya. Berarti 14 kurang 0,27 sama dengan 0,007 VP aksen. Berarti VP aksennya sendiri adalah 14 kurang 0,27 dibagikan dengan 0,007. Berarti VP aksennya berapa tuh? Kalau misalnya 14 dikurang 0,27 dibagi dengan 0,007, jawabannya adalah 1961. Nah, berarti kemungkinan besar ini ada yang nggak pas nih. Karena kalau misalnya kita masukin 180, coba ya kalau kita masukin 180 berarti 0,150 kali 180 adalah 27, jadinya 14 dikurang dengan 27 kemudian dibagi dengan 0,007, ini juga nggak aneh. Sorry, ini 1,4 ya, 1,4 nih. Jadinya berarti kalau kita hitung berarti jadinya 1,4 dikurang dengan 0,27 per 0,007 berarti VP aksennya adalah 1,4 dikurang 0,27 terus jadinya dibagi dengan 0,07 adalah 161,43 ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke. Last untuk nomor 10. Dua buah bola memiliki massa yang sama berkecepatan 3 meter per sekon dan bertumbukan linear. Besar kecepatan masing-masing sesudah tumbukan, bola kedua bola tetap bersatu. Wait.
Nah, oke. Untuk nomor 10 kasusnya gini ya. Jadi ada bola seperti ini dengan massa yang sama, saling berlawanan. Untuk V2-nya adalah min 3 meter per sekon dan untuk V1-nya adalah 3 meter per sekon. Nah, ternyata ditanya besar kecepatan setelah tumbukan itu berapa. Ya sudah gampang, ini jadinya M1 kali V1 ditambahkan dengan M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan V1 aksen, dengan V aksen, karena katanya kan bergabung gitu ya seolah-olah. Sebenarnya juga dari sini pun kan karena juga besarnya kecepatan masing-masing sesudah tumbukan, tapi di sini cuman ada satu doang. Jadi kemungkinan besar ini jadi gabung gitu loh. Jadinya berarti ini M dikalikan dengan V1-nya 3 ditambahkan dengan M dikalikan dengan min 3 sama dengan M tambah M dikalikan dengan V aksen. 0 sama dengan 2M kali V aksen, maka V aksennya adalah 0. Yang artinya apa? Ketika bendanya itu bertumbukan, dia diem, udah gitu, nggak lanjut lagi, nggak mental. Dia cuman set nubruk, dah diem, nggak mental lagi kemana-kemana dan segala macam ya. Oke, so dengan berakhirnya pembahasan nomor 10 untuk tes formatif 2, saya akhiri dulu untuk pembahasan video terkait dengan tes formatif untuk modul 5 ya. Mungkin cukup lama karena emang soalnya juga ada beberapa yang a little bit weird, jadi agak sedikit aneh terkait dengan soalnya. Ada yang mungkin informasinya kurang atau mungkin soalnya typo segala macam. Alhasil harus otak-atik soalnya dulu atau mungkin kita skenariokan dengan skenario yang lain ya. So, terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di like dan di share dan jangan lupa untuk di subscribe channelnya. Dan thanks for donation at saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. So, akhir kata dari saya, wah, kalau ada yang nggak paham langsung aja di chat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.